welcome to Superstock. Sudah 2 tahun kita berkenalan dengan pandemi COVID. Dari tahun 2020 kita berkenalan dengan new normal yang mengharuskan kehidupan kita berkenalan dengan masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Di tahun 2022 ini, kita berkenalan dengan virus baru varian COVID yaitu Omicron. Kali ini Superstock akan mengajak sahabat Mirai Aset untuk menganalisa perkembangan pasar saham di Indonesia di tengah kasus varian Omicron yang terus menanjak naik bersama Joshua Michael dan juga Rizky Darmawan dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Josh, hai Dharma. Hai, halo semua. Hai sahabat Mirai Aset. Halo sahabat Mirai Aset. Jadi varian Omicron ini kan lagi happening banget ya. Banyak banget nih teman, kerabat, keluarga kita yang ternyata terpapar oleh COVID varian Omicron. Sebenarnya apa sih bedanya COVID varian Omicron dengan varian-varian sebelumnya? Jadi so far dunia ini udah mengalami 3 kali outbreak COVID ya yang disebabkan oleh 3 varian yang berbeda. Yang pertama itu kan Alpha, yaitu puncaknya kan di sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Terus yang kedua ada Delta, di mana puncaknya itu di Juli Agustus 2021. Dan yang terakhir kan yang lagi happening ini sekarang Omicron ya, yang lagi naik daun nih. Karena kasusnya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, karena jumlah kasus oleh varian Alpha itu kan jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan Delta dan Omicron. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas Delta dan Omicron aja. Oke, karena kita akan fokus di Omicron dan juga Delta, mungkin gambar ini bisa menceritakan lebih lanjut nih Josh. Ya, jadi sebagaimana bisa dilihat di gambar ini ya, ini kan mulai bulan Juni dan Juli nih. Ini kan 2021 ya? 2021 ya. Ini kan mostly didominasi sama warna hijau tua dan hijau muda ya. Yang mana ini bisa dilihat di sini untuk keterangannya itu kan Delta 21K dan 21J. Nah, sedangkan di bulan Januari ini kan udah mulai warnanya ungu tuh ya, udah bukan hijau lagi. Nah, ungu itu kan bisa dilihat di deskripsi itu kan Omicron gitu. Jadi memang hal ini bisa menjelaskan bahwa di bulan Juli Agustus kemarin itu penyebabnya itu adalah Delta, sedangkan kalau sekarang itu Omicron kalau di Indonesia. Jadi emang ada transisinya ya ternyata ya? Betul. Oke, tapi perbedaannya antara Delta dengan Omicron ini apa sih? Nah, yang pertama itu jumlah mutasi ya. Karena jumlah mutasi di Delta itu cuma 30-an, sedangkan jumlah mutasi di Omicron itu 70-an, itu banyak banget. 2 kali lipat ya? Betul. Ya, oke. Betul. Nah, efek dari mutasi Omicron yang banyak banget itu apa? Yang pertama itu dari tingkat penularan atau transmissibility. Jadi Omicron itu sekitar 100% ya lebih menular dibandingkan dengan Delta. Nah, Delta itu sendiri 50% lebih menular dibandingkan dengan Alpha. Oke, jadi sebenarnya mutasi-mutasi virus ini justru semakin menguatkan kekuatan virusnya untuk transmisibilitasnya itu ya? Betul, jadi virus Omicron itu sangat menular dibandingkan dengan varian-varian lain. Jadi bisa dihitung sendiri lah ya tingkat penularannya seberapa dibandingkan dengan kasus awal COVID di Wuhan kemarin gitu. Kebanyakan mutasi itu sebenarnya nggak begitu bagus juga ya untuk virus Omicron itu sendiri gitu. Karena meskipun tingkat penularannya jauh lebih tinggi, tapi dengan mengorbankan tingkat infektivitasnya. Jadi Josh, sebenarnya apa sih infektivitas itu? Nah, jadi tingkat infektivitas itu adalah kemampuan dari suatu virus untuk dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Jadi bahasa gampang itu tingkat keparahan. Jadi memang sih gejala dari Omicron ini sebenarnya tidak separah dari varian-varian sebelumnya yaitu Alpha dan Delta. Tapi bisa jadi nih ada orang yang mempunyai gejala yang lebih parah yang disebabkan oleh varian Omicron. Tapi memang mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadi bisa aja ada anomali-anomali yang disebabkan oleh varian-varian tersebut. Ada nggak sih data yang menyatakan kalau simptomsnya Omicron ini nggak separah itu? Untuk gejala-gejala umum terjadi pada pasien Omicron, 5 besarnya itulah yang pertama sakit leher, terus yang kedua pusing, terus pilek, gampang capek, sama bersin-bersin. Yang menarik, di gambar berikut ini, untuk anosmia dan demam itu udah tidak terjadi lagi di Omicron. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan ini udah umum sebenarnya terjadi gitu untuk anosmia dan demam. Tapi untuk Omicron udah nggak lagi. Nah, di Indonesia sendiri yang paling umum itu adalah sakit leher. Jadi barusan Joshua Michael sudah menjelaskan kalau Omicron itu secara general ternyata tidak terlalu se-infectious itu, tapi memang sangat jauh lebih menular. Nah, sekarang penasaran kan bagaimana sih tingkat perkembangan vaksinasi di Indonesia? Langsung kita tanya ke Dharma. Mak, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perkembangan program vaksinasi di Indonesia yang hampir berjalan setahun ini? Nah, jadi kalau misalkan tentang development daripada vaksin itu mungkin sebenarnya kita mau ngejelasin dulu nih ke sahabat Mirai Aset, vaksin itu sebenarnya tujuannya apa? Jadi kalau misalkan vaksin ini, sebenarnya vaksin ini tidak ditujukan untuk benar-benar 100% menghilangkan
virus daripada COVID, baik itu Delta ataupun Omicron gitu. Tapi kemudian vaksin ini ditujukan adalah untuk menciptakan suatu mekanisme antibody atau imun sistem yang akhirnya bisa untuk membuat defense mechanism untuk melawan si virus tersebut. Nah, makanya kemudian regardless of the vaccine, sebetulnya vaksin ini penting untuk kita punya gitu atau kita dapatkan. Tapi di satu sisi, dengan adanya program vaksinasi juga, tapi ternyata tingkat kasus Omicron kan juga terus naik. Jadi gimana nih? Jadi kalau kita membahas tentang Omicron ini ya, kan tadi sudah dijelaskan sama Joshua juga sebetulnya bahwa Omicron ini punya karakteristik yang dia memang mutasinya itu jauh lebih banyak daripada varian Delta. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dari mutasi ini, salah satu karakteristik daripada virus Omicron ini atau varian Omicron ini juga mereka memiliki yang dinamakan kemampuan untuk menghindari imun sistem atau tadi antibody yang sebenarnya sudah didevelop daripada vaksin itu. Gitu. Nah, itulah kemudian makanya sebenarnya terlepas daripada masyarakat yang memang sudah divaksin, Omicron ini masih tetap bisa menular gitu. Nah, terkait dengan vaksinasi sendiri, jadi sebenarnya dunia atau WHO ini sudah memiliki salah satu guidance atau arahan di mana vaksinasi tersebut harus mencapai 70%. Itu ambang batasnya di pertengahan tahun 2022 ini. Tapi gitu. Realisasinya di Indonesia sejauh ini gimana? Jadi kalau kita ngelihat data terakhir ya di bulan Februari, itu untuk Indonesia sendiri itu sudah mencapai 51% gitu untuk tingkat vaksinasi untuk dosis kedua atau full vaccinated. Nah, sedangkan untuk dunia itu sudah ada di level 55%. Dari bulan Januari sampai Februari ya maksudnya, itu 500.000 per hari gitu. Dan tadi yang kita udah bilang, kalau misalkan 500.000 ini bisa di-maintain dengan secara stabil ya, dengan cara menghitung 7 days moving average, itu semuanya bisa tercapai di mid 2022 tadi. Tapi ngitungnya pakai moving average ya? Tuh. Oke, jadi kita simpulkan gejala Omicron lebih ringan, cek. Lalu tingkat vaksinasi yang sudah mendapatkan dosis kedua juga udah tinggi, itu juga cek. Nah, bagaimana nih kenyataan tentang occupancy rate di rumah sakit dan juga mortality rate-nya? Gambar ini menjelaskan bahwa meskipun jumlah kasus aktif di varian Omicron saat ini itu sebenarnya udah mendekati varian Delta, tapi jumlah pasien yang sedang dirawat itu jauh di bawah level Delta. Dan untuk hospitalization rate sendiri bisa dilihat, kalau sekarang tuh saat ini di sekitar 10% bahkan udah turun. Tadinya kan pas lagi Delta itu udah sekitar 20-40%, which is itu kan tinggi banget ya. Dan berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, jumlah hari rawat inap dari pasien COVID itu sendiri sekitar 3-4 hari lebih rendah gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kan sekitar 7-10 hari ya dari hari rawat inap pasien COVID. Kalau misalkan dari rumah sakit di Indonesia itu ada datanya nggak, Jos, kira-kira? Nah, kemarin kita udah dapat ya data dari Mitra Keluarga, yang itu salah satu rumah sakit yang listed juga di Bursa Efek Indonesia. Jadi berdasarkan data dari Mitra Keluarga, itu mereka tuh di bulan awal Februari itu udah mengalokasikan sekitar 200 tempat tidur untuk pasien COVID dan okupansi rate-nya sekitar 80%. Nah, ini sebenarnya masih jauh di bawah level varian Delta ya, di mana mereka itu bahkan sempat mengalokasikan sekitar 1.500 ranjang dengan tingkat okupansi yang hampir full. Jadi memang skala dari varian Omicron sendiri sebenarnya itu dari tingkat perawatan itu sendiri jauh di bawah level Delta. Dengan perawatan yang seperti itu, bagaimana dengan tingkat mortality rate-nya? Berdasarkan data, tingkat kematian akibat COVID di Indonesia itu sendiri cenderung flattish ya. Bahkan untuk kasus Jakarta sendiri, tingkat kematian itu sendiri nggak pernah melebihi dari varian Delta. Gitu. Jadi memang tren itu cenderung menurun bahkan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini adalah pertanyaan sejuta umat yang ditanyakan. Kapan sih pandemi ini akan segera berakhir? Untuk coba jawab pertanyaan ini, kita mau bandingin nih antara pandemi COVID sekarang sama pandemi zaman dulu nih di tahun 1918, namanya Spanish Flu. Jadi Spanish Flu itu mengenai sekitar 500 juta orang nih. Gitu. Seluruh dunia ya? Iya, betul. Oke. Dan yang meninggal itu sekitar 50 juta orang, jadi 10%-nya gitu. Dan ini yang terkena ini udah gede banget, ini skalanya gede banget. Yang kena itu sepertiga dari populasi dunia gitu. Dan orang-orang yang terkena oleh pandemi Spanish Flu ini umurnya sekitar 15 sampai 34 tahun. Jadi sebenarnya usia produktif yang kena gitu, bukan cuma lansia aja. Dan untuk wave sendiri ada 3 wave dari Spanish Flu. Jadi wave yang pertama itu sebenarnya nggak gitu berat. Nah, wave kedua ini yang paling berat. Dan wave terakhir itu di sekitar tahun 1920. Itu sekitar di tahun kedua ya, itu udah mulai gak gitu parah nih, udah mulai kayak flu biasa.
Dan di tahun 1921 itu bahkan bisa dibilang udah balik normal. Jadi perlu waktu sekitar 3 tahun ya untuk Spanish flu bisa hilang lah dari muka bumi ini, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat Spanish flu itu kan memang terjadinya pada saat perang kan ya waktu itu. Betul. Dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat juga teknologi medis sekarang ini kan jauh lebih advance gitu kan. Nah, terkait sama kapan berakhirnya jadi gimana kira-kira Jos? Agree, bisa jadi memang lebih cepat daripada 3 tahun. Bisa jadi mungkin di akhir 2022 kita bisa aja terbebas dari pandemi COVID gitu. Tapi dengan asumsi tadi ya, yang threshold itu juga harus tercapai dulu ya. Betul banget. Nah, tapi kita juga harus ingat nih challenge-nya nih. Jadi ada sekarang meskipun teknologi udah makin canggih, tenaga medis juga udah terdidik semua. Jadi ada beberapa challenge nih Mas. Yang pertama itu bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang jumlahnya memadai dan juga terjangkau. Ini penting nih, nggak cuma memadai doang, tapi harus terjangkau juga. Yang kedua, gimana mengenai logistiknya? Kan kita tahu nih misalkan ada beberapa force major yang misalkan sekarang lagi ada situasi yang memanas antara Rusia dan Ukraina ya gitu. Jadi memang force major seperti ini yang menjadi challenge untuk kita ke depannya bagaimana untuk mendistribusikan obat-obatan dan vaksin untuk COVID. Jadi akses dan supply chain-nya itu yang tetap harus di-maintain ya? Betul banget. Jadi kalau sahabat Mirai Asset ingat bahwa memang market itu mengalami penurunan yang drastis pada saat pertama kali COVID itu di-announce, baik itu di US dan juga di Indonesia. Tapi kemudian market ini gradually recover. Bahkan kalau di US saja, itu dari yang pertama kali di-announce yang benar-benar level terdalamnya, pada kurun waktu 3 bulan itu market itu kembali rebound, dan itu juga sebetulnya didukung oleh sektor-sektor yang ada di Nasdaq gitu, yang memang heavy dengan tech sector. Jadi sebetulnya dampak daripada COVID ini mungkin kita bisa melihatnya dari 2 perspektif. Yang pertama itu memang dari COVID-nya sendiri ke market, dan juga kemudian yang kedua dampak COVID ini terhadap perekonomian, baik itu di global juga di Indonesia. Nah, terkait dengan di market, sebetulnya kalau kita lihat dari relasinya, tingkat kematian dan juga kemudian new cases itu tidak, dampaknya itu relatifly kecil. Tapi kemudian kalau kita ngomongin tentang perekonomian, dengan adanya negara-negara termasuk juga Indonesia yang harus impose lockdown, kemudian juga dengan adanya lockdown itu terjadi global supply chain disruption dan lain-lain, itu yang kemudian akhirnya menyebabkan perekonomian itu menjadi agak lebih lambat ya? Lebih lambat, betul. Nah itu yang kemudian makanya kita lihat dampak-dampak ekonomi ini yang sebenarnya men-trigger sektor rotation. Di capital market ya? Di capital market, betul. Ya, jadi pada intinya sahabat Mirai Asset, kita melihat bahwa IHSG atau pasar modal di Indonesia ini masih menarik terlepas dengan adanya kasus-kasus Omicron yang masih berjalan. Dan memang kalau kita lihat daripada foreign inflow yang masuk ke Indonesia belakangan ini juga itu jumlahnya tetap baik. Tapi jangan lupa, herd immunity threshold-nya juga harus tercapai dulu ya. Betul, karena itu juga yang menjadi faktor untuk Indonesia bisa recover ekonominya lebih cepat. Itu dia ulasan perkembangan kasus COVID Omicron dan juga sekilas market IHSG. Semoga berguna dan bisa membantu cuan di portofolio sahabat Mirai Asset. Sampai jumpa di edisi Super Stock selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!